etikanya itu bagaimana kita menganggap bahwa kita adalah seorang kepala sekolah, penentu kebijakan, bagaimana menganggap bahwa bagaimana mengambil sebuah keputusan itu perlu pemikiran. Apakah ada nilai-nilai yang bertentangan di kasus tersebut, kemudian kita temukan fakta-fakta. Ketika kita ingin mengambil keputusan di sekolah kami ini di SD 16, biasanya kita mengangkat bahwa melakukan secara musyawarah, biasanya dilakukan secara musyawarah. Basis hasil lahir, kemudian berbasis rule atau peraturan, kemudian berbasis rasa peduli atau care. Mana yang lebih bermanfaat bagi sekolah? Iya. Yang mana itu berdasar pada potensi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini bersama saya salah satu kepala sekolah andalan di Kabupaten Pindrang. Selamat siang Pak Sabir. Siang, Pak. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan terkait dilema etika, dan kebetulan ini adalah salah satu tugas demonstrasi kontekstual, dan kami ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah terkait dengan dilema etika. Iya, siap. Siap Pak ya? Siap. Iya, terima kasih Pak. Baik, pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, ini kan sebagaimana yang kita sampaikan Pak Jamal terkait tentang dilema etika dan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika dengan bujukan moral. Dan kita ketahui bahwa dilema etika itu adalah terkait tentang benar dengan benar. Betul Pak. Ya, itu sebagai seorang kepala sekolah itu pasti dapat. Apalagi di dalam wilayah lingkup kita itu ada komunitas guru dan tenaga kependidikan, ada orang tua siswa, ada komite pembelajaran, ada siswanya juga. Itu pasti memunculkan yang namanya dilema etika dengan bujukan moral. Yang dilema etika kan selalu mengarah kepada kondisi yang menyatakan bahwa ada kebenaran serta kebenaran di dalamnya. Tidak ada dua yang menjadi benar dengan benar. Jadi menjadi tengah, dan sedangkan untuk di apa yang satu tadi bujukan moral itu yang satunya salah, seperti itu. Jadi tidak selamanya nih keduanya benar. Itu harus kita bisa identifikasi melalui bagaimana cara kita menarik kesimpulan terkait tentang dua status ini. Ya, itu cara identifikasinya. Kalau contoh Pak, kita katakan bahwa ini benar, bahwa menjalankan peraturan itu harus benar, harus satu kebenaran. Tapi di sisi lain ada guru ingin menuntut haknya, itu juga benar, ya seperti itu. Jadi itu termasuk dilema etika Pak, seperti itu. Baik, jadi mengidentifikasi dulu Pak ini. Iya betul. Luar biasa Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama terkait kasus-kasus dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kebajikan, betul. Ini suatu hal yang betul-betul kata dilema itu ya kita tanda kutip. Ya, dilema, dua kata itu antara dilema berarti ada dua opsi, minimal dua opsi yang membuat menjadi penasaran bahwa saya harus kemana nih arahnya. Ibaratnya kita dalam satu titik, dalam satu arah itu ada bercabang dua, yaitu dikatakan dilema, ada bercabang 3, bercabang 4. Dan etikanya itu bagaimana kita menganggap bahwa kita adalah seorang kepala sekolah, penentu kebijakan, bagaimana menganggap bahwa bagaimana mengambil sebuah keputusan itu perlu pemikiran terkait tentang moral-moral yang ada di aturan dan moral yang ada di sekolah, seperti itu. Jadi itu terkait tentang hal itu. Ketika kita ingin mengambil keputusan di sekolah kami ini di SD 16, biasanya kita mengangkat bahwa melakukan secara musyawarah, biasanya dilakukan secara musyawarah. Kadang juga kita mengambil keputusan itu secara person, kadang itu kita mengambil, kadang juga harus dilaksanakan seperti pada saat itu juga. Bahwa saya harus berpikir bahwa kebenarannya di mana. Kemudian sisi kebenaran yang orang pertama ini, contoh masalah pertama ini di mana. Kemudian kebenaran yang keduanya di mana. Jadi jika semuanya harus dipenuhi,
maka kita harus mengambil kebijakan seperti itu. Luar biasa Pak. Jadi misalnya musyawarah, kemudian bisa juga melalui person. Itu dipanggil secara pribadi teman-teman guru atau siswa seperti itu Pak. Baik Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, kalau dilaksanakan di sekolah langkah-langkah yang biasa dan itu kita pertamanya mengenali kasusnya dulu. Itu masuk apakah dilematika atau bukan, kemudian siapa yang terlibat di dalamnya. Ya kadang kan kita melihat bahwa yang terlibat di dalam itu kadang itu dari guru, dari siswa, terkait orang tua, terkait tentang kebijakan dengan dinas pendidikan dalam hal ini pengawas dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat fakta yang benar, apa yang terjadi di dalam. Jadi bukan berarti kita mengambilnya langsung bahwa ini salah, ini tidak boleh. Nah, tapi kita lihat dulu, cari dulu faktanya bagaimana. Ya, kemudian setelah itu pengujian apakah itu hal yang benar atau salah. Nah, banyak informasi referensi yang kita ambil. Kita bisa dapat dari YouTube, bisa bertanya kepada teman, bisa melihat referensi yang ada, peraturan, Permendikbudristek. Karena yang terkait dengan dilema itu terkadang itu larinya selalu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah, Pak. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa melihat melakukan uji ketepatannya, uji legitimasinya. Apakah dia benar, dia sudah berlaku, apakah sudah membudaya dan sebagainya. Itu menjadi salah satu bagian dari langkah-langkah pelaksanaan pengambilan keputusan dilema TK itu. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Ada yang mengatakan ini benar, kenapa dikatakan benar seperti itu? Apa sih kekuatan kita, referensi kita bahwa itu adalah benar? Ya seperti itu Pak. Kemudian melakukan prinsip resolusi yang biasa umum terjadi bahwa untuk mencapai itu kita punya lihat mana yang lebih bermanfaat bagi sekolah. Ya mana itu berdasar pada potensi yang ada terkait tentang di batas akhirnya itu berpotensi apa kira-kira. Itu berpotensi apa? Kadang keputusan yang saya ambil itu pada akhirnya dia merugikan kepada satuan pendidikan. Ya akhirnya endingnya bagaimana? Itu harus dipikirkan memang dari awal. Kemudian bagaimana kita menarik kesimpulan itu selalu kita upayakan itu melakukan uji paradigma bahwa sekiranya ini dimunculkan dalam satu media, itu bisa tidak kita pertanggungjawabkan. Itu yang selalu terpikir. Pak. Sekarang juga teman-teman dapat kalau saya di keluarga aku seperti ini Pak. Nah kita libatkan lagi bahwa keluarga saya juga bukan juga kita menyampaikan bahwa keluarga saya tidak dalam pikiran kita. Kalau di keluarga saya ini salah bagi saya. Jadi itulah yang menjadi dilema, itulah yang menjadi langkah-langkah dalam dilema. Terakhir kita mengambil keputusan dan terakhir sekali itu kita melakukan evaluasi dari keputusan yang telah kita ambil. Apakah di kelanjutannya itu tidak berimbas hal yang negatif seperti itu Pak. Itu jadikan evaluasi. Iya seperti itu Pak. Luar biasa Pak. Jadi yang pertama saya simpulkan tadi yang Bapak sampaikan bahwa kita mengenali dulu kasus ini apakah dilema etika atau bujukan moral. Kemudian mencari tahu siapa yang terlibat dalamnya, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam membuat keputusan yang tentunya berpihak kepada murid, bernilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik Pak, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, hal yang pertama itu selalu berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku. Istilahnya dalam tanda kutip itu profesional Pak ya. Profesional bukan berarti saya ini profesional di sini, tapi berupaya untuk mengambil suatu keputusan itu dengan profesional. Salah satunya adalah punya referensi kuat. Ketika kita punya keputusan itu salah satunya adalah melirik kepada aturan, melirik peraturan, apakah benar ini sudah berlaku, apakah sudah dicabut atau ada penggantinya dan sebagainya. Itu salah satu langkah yang perlu kita pikirkan, hal-hal yang perlu kita pikirkan lebih awal. Yaitu kemudian kedua itu bagaimana sisi dia humanisnya kepada orang lain. Itu sisi humanisnya, karena itu memang di etika larinya ke sana. Bahwa kita perlu harus memperjuangkan juga hak dari teman-teman guru, bagaimana dia dengan dirinya, bahwa bagaimana kondisi di keluarganya, kemudian
ini aturan kadang bertolak belakang dengan hal itu, makanya itu muncul dilema. Dilematika, makanya muncul dilematika, makanya kita harus berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku, kemudian bagaimana gambaran dia terkait tentang hal itu, bagaimana kita meyakinkan dia. Seperti itu, Pak. Itu yang harus kita perhatikan. Menurut saya ini seperti itu. Baik, Pak. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika, Pak, yang Bapak? Ya, khusus di sekolah saya seperti itu. Ini di sini pasti ada, Pak, ya. Hal yang selama ini menjadi tantangan itu tak terlepas dari bagaimana cara kita untuk mengupdate informasi, hal yang menjadi hambatan bahwa ada waktu khusus lah untuk kita menganalisis, mengelola informasi terkait tentang peraturan, karena kadang itu peraturannya dapat berubah. Mengambil satu keputusan kan harus berdasar pada peraturan sesuai dengan poin tadi yang sebelumnya yang dibahas, bahwa kita harus mengambil keputusan sesuai dengan poin-poin yang telah kita referensikan, itu adalah kebenaran. Dan pada itu tantangan di sisi lain adalah bagaimana kita menyelaraskan dengan kondisi, karena seorang leader, ya namanya kepala sekolah itu, Pak, ya harus memikirkan juga anggotanya. Dari keputusan kadang bertentangan apa yang dia pikirkan, paradigmanya beda. Paradigma yang dia keluarkan itu beda. Kemudian bagaimana cara kita itu, tantangannya di situ, yang paling berat di situ. Apalagi kita berhadapan lebih-lebih kepada contoh dengan orang tua murid. Alhamdulillah saya masih baru di sini, belum, mudah-mudahan kedepannya masih lancar, saya tidak ada yang bersentuhan langsung dengan orang tua, kecuali kita betul-betul kepada kualitas peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah khususnya, itu bisa kita berikan gambaran bahwa hal itu bisa diminimalisir, dengan catatan upayakan melakukan sosialisasi dulu. Karena kadang itu orang tuh kan belum paham bahwa seperti ini aturan yang baru, beginilah aturan yang baru, ya itu sebuah tantangan juga. Iya, seperti itu, Pak. Jadi ada banyak sekali tantangan, Pak Di. Banyak sekali tantangan. Ternyata tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Iya, betul. Iya, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Iya, betul. Maksudnya di sini apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Oh ya, seperti tadi, Pak. Itu ada dua, yang lebih mayoritas kan, itu ada terkait tentang kelompok masyarakat. Kalau kita berbahasa masyarakat ya kelompok sekolah aja kan, seperti itu, kelompok. Kemudian di sisi person itu untuk jadwalnya kita lakukan di kegiatan kayak supervisi personnya. Supervisi kan bisa juga kelompok, ya seperti itu. Kadang juga kita bikin musyawarah dengan terjadwal, biasanya rutin 1 kali 1 bulan. Ya, langkah-langkah yang dilakukan itu, Pak, ya kita mengundang, baik itu melalui secara elektronik, digital, undangannya. Ada hal, contoh hari ini ada yang terpikir, terlintas di benak bahwa sepertinya yang dilakukan si ibu ini salah deh. Ya, apa yang dilakukan sebenarnya, kadang-kadang dia menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan. Itu menjadi suatu bahan kita identifikasi dulu, mengidentifikasi dengan pandangan bahwa seperti ini. Kemudian diidentifikasi dia dari background mana, kan seperti siapa yang terlibat di dalam, apa yang membuat dia seperti itu. Nah, itu kita lakukan. Setelah itu kita jadwalkan, kemudian kita sematkan ke kegiatan-kegiatan pendampingan secara kelompok. Ya, supervisi kelompok itu kita lakukan dengan catatan bahwa sudah ada catatan yang kita buat. Itu kadang kita bikin jadwalnya itu 1 kali 1 bulan, Pak. Nah, sedangkan yang person itu ya biasa kita panggil langsung. Kadang juga langsung diselesaikan di tempat tanpa membuat yang terkait tentang tersandung dengan kasus dilematika ini tidak tersinggung, Pak. Itu kan ada humanistiknya di dalam, seperti itu. Wah, luar biasa, Pak. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang bernuansa dilema etika? Iya, pasti ada, Pak. Pasti ada, karena ini kan kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi paling ada orang dekat atau ada hal yang bisa, itu salah satu hal. Kalau kita berbicara hal itu berarti terkait tentang benda atau kondisi. Ya, kadang itu yang bisa membantu adalah referensi. Pertama itu referensinya yang bisa membuat kita lebih leluasa mengambil sebuah keputusan dari dilematika. Ya, itu salah satunya. Yang kedua itu terkait
manusia yang lebih dekat dari kita. Taruh contoh, ada keluarga, ada orang dekat. Janganlah jauh dulu di lingkup sekolah saja. Bahwa pasti ada di antara teman-teman guru yang lebih paham, lebih mengetahui tentang kondisi itu. Maka kita lakukan diskusi dulu, mengajak dulu berdiskusi. Ini bagaimana sih sebenarnya aturannya untuk pengaturan, contoh pengaturan arkas Pak. Kalau saya Pak dapat seperti ini. Jadi kita punya informasi di sana. Jadi itulah salah satu langkah kita mencari informasi kebenaran. Nah, untuk menentukan keputusan pada saat dilematika. Dan bukan juga kita langsung menentukan, oh ya tunggu dulu gitu. Kadang kita ambil dulu, tunggu sebentar nih saya apakah kita ambil alasan lain terkait tentang, saya ambil dulu. Saya tanya dulu teman Pak, saya di teman yang, atau saya cari dulu sumber referensinya di internet JDH, contoh yang terpercaya lah dengan kementerian, dari surat yang diterbitkan kementerian kan dari JDH kemdikbud.co.id. Itu bisa kita ambil referensinya, baru kita panggil ulang bahwa seperti ini yang kita dapat dari referensi yang kita temukan ini tidak seperti itu Bu, bunyinya seperti ini ya, seperti itu. Dan dari sisi keluarga kita bisa temukan juga orang terdekat, ya seperti itu. Jadi kita sudah dapat informasi dari teman sejawat, ya kita kembali ke rumah bertanya dengan teman orang terdekat. Kadang ada solusi seperti itu. Jadi itulah orang-orang yang terpercaya bisa kita temani untuk berdiskusi. Oh seperti itu ya, iya. Menurut humanisnya bagaimana? Nah itu akan muncul Pak. Oh ya tidak baik, perasaannya tidak baik. Nanti kalau kita panggil, kita langsung tinjuk kau salah. Itu akan muncul humanisnya minus Pak, seperti itu. Kurang humanisnya. Nah itu biasa yang memberikan itu kan istri kita kan. Ibu di Pak jangan seperti itu, nanti tidak enak orang, masa datang di situ baru kita langsung tolak kan begitu. Nah seperti itu yang biasa Pak. Luar biasa Pak. Jadi dalam mengambil keputusan yang saya tangkap tadi Bapak tentu ada komunikasi dengan rekan-rekan di sekolah. Kalau di sekolah, lingkup sekolah. Bisa juga dari luar sekolah, teman kepala sekolah di K3S, pernah juga di dinas pendidikan, kan lebih merangkul Bapak, lebih menjangkau keluar lagi. Kalau sudah ada keputusannya sudah sama, ya sudah. Keputusan sudah bisa diambil. Dan tak lupa tentu orang di rumah Pak. Iya, orang di rumah betul. Ikan terbalik ada menyentuh yang memberikan nasihat. Iya, betul. Manis di situ Pak. Iya, betul sekali Pak. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika? Iya betul. Jadi sebenarnya itu dilematika dari awal sejak kita masuk jenjang ke, sebenarnya dari lahir sebenarnya kan. dari kelas 1 SD sudah ada pasti, cuman kita tidak tahu itu adalah dilematika. Nah, hal apa, karena manusia itu kan sudah dibekali dengan yang namanya perasaan Pak. Ya, sudah dibekali yang namanya perasaan, sudah dibekali dengan bahwa hal yang tidak baik dengan hal yang baik, sudah dibekali dengan pengetahuan tentang benar dan salah kecuali yang belum ditahu, kan seperti itu. Jadi itu sejak ya kalau kita katakan sejak lahir sebenarnya masih minim, tapi yang benar itu pada saat kita sudah balik dalam pendewasaan, itu sudah tahu mana benar mana salah. Karena anak itu kadang belum tahu yang namanya benar dan salah. Nah, sisi yang kita dapatkan karena ilmu yang telah kita ketahui sampai saat ini bahwa ada istilah dilematika. Ya, itulah yang setelah kita mengenal yang namanya dilematika, kita paham bahwa keputusan tidak seharusnya diambil dalam to the point. Nah, itu yang lebih akurat itu pada saat kita mengambil setelah kita kita pakai teknik stop dulu, tarik kesimpulan tidak langsung, tidak terburu-buru. Kemudian rupanya langkah-langkah yang dilakukan itu sudah dilakukan setiap hari, setiap waktu, cuman saja belum terstruktur. Dari ilmu konsep yang kita dapat itu ada 9, yang biasa kita lakukan hanya 7, hanya 6, hanya 5 seperti itu. Jadi disinilah bahwa pentingnya kita untuk mengetahui apa ending daripada keputusan yang kita ambil. Itu harus lebih matang lagi kita pikirkan sebelum kita mengambil keputusan. Ya. Luar biasa Pak. Dan ada banyak hal yang saya dapat petik dari wawancara singkat ini. Ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi masukan yang positif bagi saya. Apalagi saya sebagai calon guru penggerak. Dan katanya sebagai calon pemimpin pembelajaran ke depan. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu ini. Ya, dan ini merupakan bentuk kolaborasi Pak, sebagai Bapak sebagai kepala sekolah yang termasuk kepala sekolah berprestasi di Kabupaten Pinrang. Dan semuanya berprestasi Pak, insyaallah.
Amin. Dan saya rasa saya tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mewawancarai langsung Bapak Sabir. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak Jamal. Sukses selalu, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di Kabupaten Pindrang dan termasuk muda, ganteng dan berprestasi, Bapak Andi Heri. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat datang di sekolah yang sederhana ini Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 dari kegiatan guru penggerak yang saya jalankan sekarang Pak. Baik Pak. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik, pertanyaan yang sangat bagus saya rasa, karena terus terang Pak, sejauh ini karena kami juga ini sebenarnya adalah alumni guru penggerak angkatan pertama. Alhamdulillah banyak ilmu yang kami pelajari di program ini. Mengenai pertanyaan Bapak yang tadi, bagaimana cara mengidentifikasi apakah kasus ini atau situasi ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama kali yang harus kita ketahui, menurut saya adalah definisi dari dilema etika itu sendiri ataupun bujukan moral, yang mana dilema etika itu adalah situasi di mana benar versus benar, kurang lebih seperti itu Pak ya, atau dengan bujukan moral yang mana situasi benar versus salah, begitu. Itu yang pertama. Kalau untuk mengidentifikasi ini harus kita ketahui dulu definisinya seperti apa. Kemudian selanjutnya, kita nilai di situ, lihat apakah ada nilai-nilai yang bertentangan di kasus tersebut. Kemudian kita temukan fakta-fakta di lapangan atau situasi itu. Begitu menurut saya Pak. Baik Pak. Jadi dilema etika ini benar melawan benar, dan sedangkan bujukan moral adalah benar melawan salah Pak ya? Iya. Baik Pak, luar biasa Pak. Baik, pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang bernuansa dilema etika di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Di sini saya sedikit menjawab dengan teoritis, meskipun alhamdulillah sudah dijalankan, karena selama kurang lebih sebulan ini atau 2 bulan terakhir kami diberi amanah untuk memimpin teman-teman atau rekan-rekan di sekolah kami. Yang saya teringat adalah pada saat program guru penggerak di angkatan pertama, bahwa dilema etika itu ada 4 paradigma, kurang lebih seperti itu Pak ya. Kemudian juga kita memegang di situ yang namanya 3 prinsip, yaitu prinsip dilema etika itu yang kira-kira adalah berbasis hasil lahir, kemudian berbasis rule atau peraturan, kemudian berbasis rasa peduli atau care, begitu. Adapun yang tadi 4 paradigma itu mungkin kurang lebih adalah seperti individu lawan masyarakat, kemudian apalagi rasa kasihan versus rasa keadilan, kemudian adalah kebenaran lawan loyalty atau kesetiaan, kemudian ada yang namanya short term, pendek atau jangka panjang. Nah, kita lihat setelah melihat situasi itu, kira-kira paradigma apa yang akan cocok dengan kasus yang kita ketemui, begitu Pak. Baik Pak, luar biasa Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Terus terang Pak, kalau menurut Wilber ya, kalau tidak salah ya, Wilber, nanti dia kalau salah. Siapa? Nanti menurut saya ada 9 langkah, kurang lebih Pak ya, seperti itu, 9 langkah yang harus diperhatikan pada saat pengambilan keputusan. Terus terang Pak, jujur saja kami masih terkadang melangkai atau meninggalkan beberapa langkah, mungkin langsung loncat di langkah-langkah yang mungkin yang apa ya istilahnya bisa mengambil keputusan, karena terus terang Pak ada situasi yang mana
kita harusnya mengambil keputusan dengan cepat. Betul Pak. Betul, iya. Kemudian yang saya singgung tadi 9 langkah, mungkin yang pertama adalah kita lihat dulu nilai-nilai apa yang bertentangan di kasus tersebut. Kemudian siapa yang terlibat, apakah rekan kerja atau siswa gitu. Kemudian fakta-fakta apa yang terjadi terhadap kasus-kasus tersebut. Saya kasih contoh mungkin adalah pada saat kita melihat rekan guru masih menghukum siswa atau memberikan punishment terhadap siswa. Kira-kira apa sebagai pimpinan di sekolah itu, apa yang kita ambil keputusan seperti apa, maksud saya begitu. Kalau melihat teman rekan kerja yang masih memberikan punishment kepada siswanya, nah itu tentu kita harus mengetahui terlebih dulu apa motivasi teman atau rekan guru ini untuk memberikan punishment begitu. Yang seperti disinggung tadi, fakta-fakta, ya kan, ada faktanya. Kemudian setelah itu kita ada namanya pengujian benar atau salah. Iya, pengujian benar atau salah. Iya, betul. Pengujian benar atau salah itu ada beberapa langkah, namun saya loncat ke langkah yang selanjutnya adalah setelah melihat itu kita pasti menentukan atau melihat paradigma apa yang akan kita pagikan. Tadi saya singgung 4 paradigma, apa yang cocok dengan studi tersebut. Mungkin di situ adalah berbasis peraturan mungkin, ya. Iya begitu. Kemudian ya setelah itu kita mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan, kita merefleksikan apakah keputusan ini berdampak positif. Jika berdampak kurang positif, ya kita akan melihat ke depannya seperti apa. Luar biasa Pak, lengkap sekali penyampaian Bapak tadi. Baik, selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Oke, berdasarkan hasil refleksi yang kami lakukan setelah mengambil keputusan adalah hal-hal yang menurut paling efektif adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu kasus atau situasi atau kondisi di mana kita harus berpikir kreatif, begitu Pak. Berpikir kreatif artinya yang sebelumnya tidak terpikirkan. Mungkin contohnya kita bisa melibatkan rekan-rekan sejawat, kemudian yang harus kita menganut prinsip yang namanya prinsip apresiatif. Kemudian kolaboratif. Iya, kolaboratif. Satu lagi yang kita hampir saya lupa adalah demokratis. Artinya kita harus mempertimbangkan keputusan yang sekiranya adil untuk semua pihak. Saya. Luar biasa Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak, terutama pada kasus dilema etika? Yang menurut saya merupakan tantangan adalah ketika ingin menentukan paradigma apa yang cocok dengan kasus tersebut. Saya singgung tadi masalah yang punishment tadi. Terkadang kita merasa apakah betul ini paradigmanya yang cocok dengan keadilan versus apa tadi? Keadilan versus kasihan. Iya. Kemudian apakah cocok dengan jangka pendek dengan jangka panjang. Nah itu menurut saya adalah tantangan yang ini tantangannya bukan rintangan, tapi tantangan yang harus diputuskan yang mana yang paling cocok untuk mengambil keputusan. Jadi pada dasarnya menganalisisnya Pak untuk menentukan pendekatan apa yang cocok untuk kasus dilema etika tersebut Pak. Baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Oke. Mengenai apakah saya menjalankan atau memprogram atau menjadwalkan pengambilan keputusan, seperti yang saya singgung tadi bahwa ada kasus-kasus tertentu atau situasi di mana kita diharuskan untuk mengambil keputusan dengan cepat, yang menurut saya tetap mempertimbangkan 9 langkah tadi, namun kita harus melihat kondisinya itu ini keputusan ini kasus harus diputuskan dengan cepat begitu. Namun ada juga kasus-kasus tertentu yang membutuhkan jadwal tertentu, mungkin keputusan atau situasi di mana kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Nah itu menurut saya itu harus
diberi jadwal begitu, karena kita harus ada namanya penentuan jadwal terhadap pertemuan-pertemuan dengan orang tua siswa begitu. Nah, itu contoh. Jadi tergantung kasusnya bagaimana Pak Di, betul. Karakteristiknya apakah membutuhkan keputusan cepat ataupun perlu terjadwal. Perlu ada komunikasi dengan stakeholder di sekolah. Pendidik, betul. Baik Pak, luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oke, baik. Mengenai pengambilan keputusan, terus terang kami di sini adalah kami sudah membentuk namanya tim kerja gitu. Artinya tim kerja dan ada namanya komunitas praktisi juga. Nah, di situ ada beberapa masalah-masalah terutama dengan siswa, yang masalah di kelas, masalah pembelajaran ataupun masalah guru dengan guru. Ya entahlah, ya artinya di dalam komunitas itu, di dalam tim itu kami memutuskan secara demokratis dengan mempertimbangkan ide-ide maupun saran-saran dari rekan-rekan di tim tersebut, begitu Pak. Kemudian saya tambahkan bahwa di komunitas sekolah kami ini yang sangat bersifat kolaboratif dan apresiatif Pak. Artinya selalu mengapresiasi pendapat-pendapat teman yang sekiranya bisa membantu untuk mengambil keputusan yang positif nantinya. Artinya semua pihak menyenangkan, kemudian rasa aman dan kondusif. Baik Pak, baik. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa kami dapat berdasarkan maksudnya untuk pengambilan keputusan itu adalah bagaimana menentukan atau menciptakan keputusan yang sifatnya demokratis. Kemudian kolaboratif, bagaimana menciptakan suatu kondisi yang positif dengan cara istilahnya tadi, memperoleh keadaan itu tadi yang positif tadi dengan didasari yang 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, kemudian 9 langkah untuk menentukan keputusan. Yang langkah terakhir kan ada namanya refleksi, begitu Pak. Artinya setelah mengambil keputusan tentu kita harus melakukan refleksi, begitu, supaya nanti ke depan pengambilan keputusan insya Allah tetap ke jalur yang benar, di jalur yang benar. Luar biasa. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan kepada saya. Semoga pengalaman Bapak bisa saya terapkan, apalagi saya sementara menjalani program calon guru penggerak. Dan apalagi Bapak termasuk guru penggerak angkatan 1, mohon doanya semoga saya bisa menyelesaikan pendidikan ini sesuai dengan apa yang saya harapkan tentunya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sukses. Amin.